Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FG7 MPKTG akan menjelaskan mengenai proposal PKM kami, yaitu proposal PKM Pengabdian Masyarakat dengan judul Pemberdayaan Wawasan dan Keterampilan Pengolahan Sampah melalui Pemasyarakatan dan Pelatihan. Berikut merupakan nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari saya Alia Karmisa, Alisa Fernanda Sirait, Destria Maharani, Malvin Frandi Diego, Nadia Hardianti, dan Winda Belinda Silayan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sampah merupakan salah satu hal yang kita hasilkan setiap harinya dan akan berdampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sampah yang menumpuk jika dibiarkan akan menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan. Maka dari itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar perlu ditingkatkan. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mengurangi sampah, yaitu dengan melakukan 3R, atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Dalam topik PKM kami kali ini, kami memfokuskan pada kegiatan recycle, yang berarti mendaur ulang sampah atau mengolah kembali sampah yang telah dibuang. Lalu di Indonesia, sampah-sampah yang dikumpulkan dari berbagai tempat akan disatukan di tempat pembuangan sementara atau yang biasa disebut TPS, yaitu di mana tempat berkarung-karung sampah terletak yang selanjutnya akan dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA, di mana sampah yang sebelumnya dapat dihitung dalam satuan karung berubah menjadi satuan gunung. Tidak jarang pada area TPA terdapat beberapa tempat pemukiman kecil masyarakat yang bekerja di TPA tersebut. Sehari-hari mereka tinggal dikelilingi oleh bau menyengat dan pemandangan yang tidak mengenakan dari bergunung-gunung sampah tersebut. Maka untuk meringankan apa yang mereka alami sehari-hari, kita dapat membantu dengan mengelola sampah-sampah yang ada. Terdapat berbagai inovasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Sampah dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos atau dibuat berbagai macam barang kerajinan. Langkah-langkah ini dapat dilakukan untuk menuju kesejahteraan lingkungan yang lebih baik. Oleh karena itu, kami mengadakan PKM ini agar bisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengurangi sampah yang ada pada masa kini. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam program kreativitas mahasiswa ini adalah yang pertama, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam pelatihan pengolahan sampah. Yang kedua, bagaimana cara mengolah sampah secara efisien. Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk mengolah dan mendaur ulang sampah menjadi barang kerajinan. Nah, selanjutnya itu tujuan. Tujuan dari dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan, yaitu salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu menjelaskan jenis-jenis sampah, misalnya sampah organik dan anorganik, sehingga masyarakat mengerti dan dapat melakukan pemilahan sampah di lingkungan rumah tangga yang akan membantu persoalan sampah yang semakin rumit dan kompleks. Yang ketiga itu memberikan pelatihan untuk mengolah sampah anorganik menjadi kerajinan daur ulang. Misalnya membuat vas bunga atau wadah air menggunakan sampah plastik seperti gelas minuman kemasan. Yang keempat itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan kepentingan umum agar masyarakat selalu hidup bersih dan sehat. Nah, yang kelima ini memberikan alternatif untuk mengolah sampah rumah tangga di daerah pemukiman masyarakat Desa Telekung untuk dijadikan pupuk kompos yang selanjutnya dapat dijual dan dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya itu luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah yaitu yang pertama meningkatnya rasa kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya agar selalu hidup bersih dan sehat. Yang kedua itu mampu memilah sampah organik dan anorganik. Yang ketiga mampu mengolah sampah anorganik menjadi barang-barang kerajinan dan dapat menambah nilai kegunaan sampah tersebut. Dan yang keempat mampu mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos yang dapat dijual dan dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya adalah bagian manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Yang pertama untuk masyarakat, itu yang pertama kita menginginkan masyarakat ini agar kesadarannya dan juga kepeduliannya itu meningkat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan mereka. Lalu yang kedua, kita juga berharap akan memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Lalu juga memberikan dasar-dasar keterampilan baru kepada masyarakat dalam mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis, yaitu seperti menjadi kerajinan ataupun pupuk kompos. Nah, kalau untuk mahasiswa, itu kegiatan pengabdian ini dapat menjadi wadah
mudah untuk mengasah kemampuan berkomunikasi dan juga public speaking. Selain itu, kita juga belajar untuk membuat perencanaan dan menjalankan proyek dengan sebaik mungkin, dan juga melatih cara berpikir dan juga kreativitas mahasiswa dalam memberikan ide-ide yang inovatif dan solutif atas permasalahan sampah ini. Lanjut ke bab 2, yaitu gambaran umum pelaksanaan. Yang pertama ada bentuk kegiatan, yang terbagi menjadi 2, yaitu seminar dan pelatihan. Seminar diisi oleh pemateri yang merupakan ahli dalam bidang pengolahan sampah. Pemateri akan memberikan pemaparan umum mengenai cara mengolah sampah secara efisien dengan memfokuskan ke cara memilah sampah dan proses daur ulang. Setelah itu, akan diadakan pelatihan. Pelatihan dipandu oleh pengajar yang telah berpengalaman dalam mengolah sampah. Peserta mempelajari dan mempraktikkan daur ulang sampah anorganik menjadi produk kerajinan tangan. Jadi karena TPA yang kami pilih itu berlokasi di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, maka target peserta kami adalah sekitar 30-50 warga yang termasuk dalam kelompok usia produktif dan bertempat tinggal di sekitar lokasi TPA. Nah, terutama bagi warga yang memiliki empati yang tinggi terhadap lingkungan, minat belajar yang tinggi, dan juga keterampilan untuk mengolah kerajinan, sehingga nantinya ini akan menjadi sumber penghasilan baru untuk mereka. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, yaitu tentang metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Persiapan dimulai dengan pengumpulan informasi terkait metode pengolahan sampah yang efektif dan dapat dilakukan oleh masyarakat desa setempat. Dalam arti, penulis harus mencari metode pengolahan sampah yang efektif, efisien, dan tentunya dapat dengan mudah diaplikasikan oleh masyarakat desa setempat. Penulis juga melakukan analisa segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini sendiri dilakukan agar penulis dapat dengan mudah memilih target desa yang tepat. Nah, desa yang tepat ini seperti apa sih? Desa yang ditargetkan oleh penulis sendiri adalah desa yang memiliki tumpukan sampah yang banyak, cenderung kotor, serta masyarakat yang belum teredukasi akan pengolahan sampah. Selanjutnya, penulis merancang kegiatan usaha, mulai dari pencarian vendor, peralatan dan bahan untuk proses pengolahan sampah, proses edukasi bagi masyarakat, makanan dan minuman, serta hampers bagi masyarakat desa selepas kegiatan sosialisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Adapun implementasi pelaksanaan dari proposal PKM kami ini melalui 2 metode, yaitu seminar dan pelatihan daring maupun luring. Luring ini merupakan pelatihan yang opsional. Yang pertama, seminar dalam PKM ini diadakan secara daring karena kondisi pandemi COVID-19 yang melingkupi materi bagaimana cara mengelola limbah secara efisien, bagaimana cara memilah limbah yang dapat didaur ulang, dan melakukan edukasi nilai jual limbah yang dapat didaur ulang. Lalu selanjutnya, ada pelatihan daring, ini akan berupa pelatihan kerajinan dari limbah yang dapat didaur ulang seperti limbah plastik yang nantinya akan dibuat bros, tas, vas bunga, dan boneka. Pelatihan ini akan dipimpin oleh salah satu narasumber, yaitu Eni Septiawati yang merupakan perajin bank sampah dan terkenal juga sebagai salah satu perajin dari daur ulang plastik. Pelatihan ini akan dibuat melalui video cara dan tahapan dalam melakukan kerajinan dari limbah plastik yang nantinya akan ditampilkan setelah seminar selesai. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pelatihan luring. Ini merupakan pelatihan opsional apabila pada hasil survei kepuasan menyatakan bahwa masyarakat kurang puas akan pelatihan secara daring. Pelatihan ini akan dilakukan dengan mendatangkan narasumber secara langsung ke Desa Tlekung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Adapun pengenalan dari teknologi pengolahan sampah dalam pelatihan luring ini dan pelatihan daring juga adalah EcoBrick, di mana EcoBrick ini merupakan bata yang ramah lingkungan yang berasal dari botol plastik yang diisi dan dipadatkan dengan limbah non-biologis. Solusi EcoBrick ini tidak hanya mudah untuk dikerjakan, tetapi juga tidak membutuhkan biaya yang banyak dalam pembuatannya. Berikut contoh dari hasil EcoBrick, bisa dibikin sofa, bisa juga untuk dalam pembangunan. Jadi EcoBrick ini merupakan salah satu solusi termudah dalam pengolahan sampah plastik yang memiliki sifat daya tahan yang kuat dan susah untuk diurai, menjadi bahan yang berguna untuk pembangunan. Selanjutnya kita masuk ke dalam alur metode pelaksanaan. Terdapat 5 tahapan metode pelaksanaan yang telah disusun untuk menyukseskan acara ataupun event sosialisasi pengolahan sampah bagi masyarakat desa. Tahap yang pertama merupakan survei lokasi. Seperti yang dijelaskan di bagian 3.1 tentang persiapan dan perencanaan, lokasi yang dipilih haruslah desa yang memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu
terdapat sampah yang menumpuk, dalam arti pengolahan sampah belum baik, cenderung kotor, dan masyarakatnya belum teredukasi akan pengolahan sampah dan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Nah, berdasarkan kriteria ini, penulis telah menetapkan Desa Tlekung, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Nah, penulis pun akan melakukan survei di desa ini serta melihat sarana apa saja yang harus diperbaiki maupun ditambah demi pengolahan sampah yang baik di desa tersebut. Nah, tahap kedua merupakan sosialisasi pengolahan sampah. Poin ini merupakan salah satu poin utama dalam event kegiatan penyuluhan pengolahan sampah bagi masyarakat Desa Tlekung ini. Dalam tahap ini, penulis akan memberikan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih dan asri, serta bagaimana cara untuk mengolah sampah secara efektif agar lingkungan tetap terjaga kesehatannya. Nah, tahap yang ketiga merupakan kerja bakti pembersihan desa. Nah, setelah melakukan sosialisasi, masyarakat desa akan diajak untuk langsung mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan melalui sosialisasi tersebut agar dapat langsung diaplikasikan sehingga mereka dapat belajar bagaimana cara mengolah sampah dengan efektif, yang baik, dan yang benar. Lalu tahap yang keempat adalah kegiatan prakarya penggunaan kembali bahan bekas. Nah, tidak semua barang yang setelah dipakai itu harus dibuang ke tempat sampah. Nah, untuk mengurangi jumlah sampah, masyarakat desa akan dibekali pengetahuan atau ilmu agar mampu mengolah barang bekas untuk digunakan kembali atau dalam istilah bahasa Inggrisnya reuse. Informasi ini pun akan langsung diaplikasikan oleh masyarakat desa melalui kegiatan prakarya penggunaan kembali barang bekas. Lalu tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir adalah membangun sarana penunjang pengolahan sampah. Nah, setelah semua kegiatan telah dilaksanakan, tahap terakhir adalah membangun sarana penunjang pengolahan sampah. Tahap ini sendiri merupakan tahap di mana masyarakat desa akan menerima perbaikan maupun tambahan sarana yang dapat menunjang kegiatan pengolahan sampah desa agar terciptanya lingkungan desa yang sehat, asri, dan juga yang terjaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu bab 5, biaya dan jadwal kegiatan. Adapun anggaran biaya dari PKM kami ini, yang pertama adalah biaya platform Zoom untuk seminar dan pelatihan daring seharga 250.000, di mana ini udah mencakup sekitar 100-300 peserta. Lalu yang kedua adalah fee narasumber, karena kami mendatangkan narasumber untuk melakukan seminar dan pelatihan seharga 1 juta. Lalu yang ketiga, biaya transportasi jika luring seharga 500.000, biaya makan 250.000, dan biaya tinggal 950.000. Namun, anggaran biaya ini bukan anggaran yang tetap dan memungkinkan untuk ganti karena masih melihat kondisi nantinya, dengan jumlah 2.950.000. Berikutnya ada jadwal kegiatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap pada bulan Juli hingga Oktober. Dimulai dengan survei lokasi, studi literatur, analisis pasar, serta pencarian pemateri dan trainer di bulan pertama. Kemudian ada pelaksanaan seminar di bulan kedua. Dilanjutkan dengan kerja bakti di bulan kedua dan ketiga. Berikutnya ada pelaksanaan pelatihan di bulan ketiga. Dilanjutkan dengan kegiatan prakarya di bulan ketiga dan keempat. Terakhir, ada pembangunan sarana di bulan keempat, dan setelah rangkaian acara ini selesai akan disusun laporannya. Kami juga telah menentukan penanggung jawab untuk setiap kegiatan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi proposal PKM dari kelompok kami, terima kasih.